selesai ya. Dan kita sudah melihat kali ini, ternyata kita sudah masuk ke dalam ban Epic, tapi nampaknya saya belum melihat adanya Baxia yang di-ban. Masih Valentina dan juga Cloud, serta Angela dan juga Melissa, abang tukang bakso. Waduh. Itu lagu saya kecil ya. Oke, Silakan tapi ya. dilanjutkan Om Wawan dan juga Profesor KB. Oke, tanpa Cloud dan juga tanpa Melissa, dua marksman yang sudah harus terbuang juga. Yang berarti ini ada pemikiran mungkin di bawah marksman-nya lagi, apakah memang antara Beatrix, Brody atau Beatrix perlukah untuk diamankan pertama kali. Karena ketika Beatrix-nya diambil, berarti membuka peluang balik lagi untuk Eko bisa memainkan hero yang tebal tanpa jawaban. Tadi kita sempat mention Kari tapi sudah keluar. Iya, Untuk masalah Beatrix utamanya kan kalau kita berbicara soal Beatrixnya juga udah show duluan, jadi kayak nggak akan ini ya, nggak akan efektif lah. Yang ada itu kayak nggak bakal berjalan, nggak works untuk dua marksman sekarang, karena kita udah sempat melihat beberapa pertandingan. Salah satunya membawakan dua marksman ini kadang kesulitan, dan Yves ini dia yang sempat kita pertanyakan kenapa dilepaskan untuk di game yang pertama, karena kita tahu sendiri power dari Sanji dengan hero high ground-nya. Oke, let's say sekarang ada Farshad, tapi setidaknya Farshad ke-cancel kalau kena knock-up Airborne. Ya, tapi sekarang perbedaannya jelas juga. Eko mereka adalah first pick. Jadi mereka akan mendapatkan pilihan sebenarnya untuk bermain apa. Uranus akan diamankan kembali kah oleh mereka. Pilihan yang menurutku ya cukup oke sih, tapi yang dengan masih adanya Dairot mereka harus berhati-hati. Atau kalau misalkan kita melihat untuk sekarang, oh wow, Kaji yang akan diamankan terlebih dahulu. Jadi Eko benar-benar bermain dengan bagaimana pola mereka di game yang pertama. Mereka masih mempertimbangkan hero yang bisa melakukan stopping power terhadap Joy atau hero-hero yang memang sangat lincah di Land of Dawn. Salah satunya juga mungkin di sini kayak mendinai juga untuk Kufra, karena kayaknya Super Queen dengan Kufranya sangat powerful sekali. Tapi aku malah berpikir ini bisa menjadi pembuka bagi Lolita di kubu Giron Alpha. Ya, dan satu yang berbeda adalah Zorizo. Dimana dia mungkin nantinya ya, kalau kita melihat hero-nya yang ngelepas sekarang, bisa jadi diamankan dulu sekarang untuk hero bagi Zorizo. Tapi masih dengan Faramis. Atau jangan-jangan akan dimunculkan satu hero Itu terdahulu, Uranus. Itu dia. Tapi masalah utamanya ketika Uranus untuk Zorizo bisa langsung diamankan juga Baxianya di pick ketiga ini. No, Dairot. Dairot kah diamankan untuk saat ini? Kemungkinan besar sih. Dairot untuk sosok Sanford. Atau jangan-jangan kita malah akan melihat Yuzong ketika nanti Uranusnya sibuk dengan backliner dari Eko, tapi sepertinya tidak. Dairot. Kita langsung melihat Dairot, sehingga Zorizo harus lebih sabar lagi di arah XP lane. Jangan sampai terbawa permainannya oleh Dairot yang sangat mengerikan ini. Ya, dan jangan lupa Dairotnya sebenarnya flex juga ya, bisa jadi jungler. Ya. Cuman jarang. Step-nya sih yang paling ngeri. Betul, itu Karena dia. ketika dalam keadaan pasifnya menyala, dia bisa bisa dibilang memotong bahkan. Dan menyemburkan damage sampai dengan 50% physical breaker. Itu dia. Defense. Apalagi kalau udah menyala. Tapi Fanny. Wow. Fanny pick. Ya, semenjak kita sadar bahwa ada Kaja oke lah mungkin targetingnya karena Fanny, tapi poin keduanya XP laner sisi power minim di sini. Oke. Jadi kemungkinan besar gankingnya bakal menuju ke arah XP lane. Ya, tapi kalau Fanny ya, Spectre Step, kalau kita bicara hal tersebut, bakal ikut ke Fanny kemanapun dia pergi. Dan jangan lupakan juga bahwa Fanny bisa ke stop gara-gara Spectre Step yang pertama kan. Ya. Karena kan ada efek knockback Efek-efek. sedikit kan, dan knockback kita tahu sendiri. Sekarang itu bisa nge-cancel cable dari Fanny. Oke. Dan memang Fanny cukup power untuk Super Ken, tapi sejauh apa mereka bakal bisa ngedrive dengan Fanny mereka karena stoppernya sudah punya sebenarnya. Ini Ada udah Kaja. bukan power lagi Om Wawa. Kalau Ranger Emas ya mendengarkan ini ya. Ini bukan hero power, ini hero-nya Super Ken itu sendiri. Oh, ini Super Ken yang main ya. Wah, ini bener-bener dengan Fanny ya. Ini hero pegangan dia, hero kesayangan dia. Dan Franco ban, menurutku di sini juga Basya perlu banget untuk di-ban. Basya invasi kembali. Invasi jungle-nya Martis perlu di-respect. Betul, tapi masih ada Fredrin loh, jadi ini serba salah juga begitu Ron Alpha. Fredrin, Basya masih ada karena mereka memilih untuk nge-ban Martis. Dan mereka kayaknya membiarkan Saken melakukan last pick untuk saat ini. Karena mereka nggak mau terjebak lagi untuk kedua kalinya, karena Kari bisa saja dibawakan atau bahkan Leslie sekalipun. Ya. Untuk melawan hero-hero yang memang jaraknya sangat dekat sekali. Seperti Kaca atau bahkan Dairah. Ya, yang mengerikan kalau memang Karinya nanti bisa diambil juga oleh Eko. Tapi mereka bisa punya pilihan. Ben Kari sekarang pick Brody-nya aman banget untuk Eko. Iya. Ini kalau misalkan memang mau langsung diamankan ya. Brody, Kaja, sama seperti game sebelumnya, hanya saja perbedaannya ada di mid lane mereka. Tapi untuk sekarang, invasi jungle yang di-deny adalah Fredrin Om Wawa. Itu. Tapi masih ada Baxia. Tapi kalau kita bilang, dua hero yang di-ban oleh Giron Alpha, ini ada dua hero yang punya stopper. Dari Mortal Coil nge-stop nanti buat Karinya. Dari Fredrinnya punya Energy Eruption. Kalau Baxia ya dia bisa nge-stop tapi masih bisa terbang lah buat Fanny-nya. Iya, itu masalah utamanya sih.
gimana caranya stop sosok Fanny ini dengan beberapa hero yang masih available. B, andalanmu mau keluar nggak, B? Ruby Jungler. Apa ini? Ruby Apa Jungle. ini andalan-andalan? Ruby Jungle, Chow Jungle, andalan gue. Andalan. Hero-hero yang udah pasti ngestop assassin nyusahin. Jadi Bener nggak kan, perlu kayak, oh ini bisa kok pakai ini. Enggak, udah I'm offended. yang pasti aja. Tapi masih ada, ya udah aja sih. Jadi mereka dari Eko mereka nggak bisa ada opsi untuk pakai misal ya dari Kufran. Dan bahkan sampai ini mungkin dari teman-teman Bigetron yang hadir ya kan. Tadi kita sempat melihat juga ada Odi di sana. Dan ada Koet ya kan. Iya. Nah, ada juga Koet yang sedang mendukung juga. Tapi kalau misalkan melihat tadi Koet juga sempat memberikan ayo semangat di belakang. Iya. Sebagai Koet CEO. katanya nyari brand ambassador loh. Hah? Koet katanya nyari brand ambassador khusus cowok berusia 35 tahun ke atas. 35 tahun. Oh, Jadi pilihannya cocok antara aku atau Om Wawa. bener juga. Kenapa nggak 27 ke atas? Nggak bisa. Biar saya bisa Udah ikutan banyak. minimal. Udah banyak. Koet Bre. tolong ya. Boleh dinaikin nggak kok jadi 40 ke atas? Wah, udah spesifik ya. Jadi Om Wawa doang ya. Oke, Oke, tapi oke. ya one band ini nice juga ya pegangan untuk Saken. Wah, ini kalau Baxia. Baxia lagi aku cukup bisa bilang last pick-nya harus bener-bener hero yang ngedina ini Om. Baxia Brody. Baxia Brody oke. Atau jangan-jangan kita bakal melihat satu lagi Wah, Karina. tank damage. Karina damage gak sih? Damage gak sih? Starlium. Starlium side item yang bagus dan Atlas menurutku ini opsi yang bagus banget. Karena Brody kebetulan yang Om Wawa tadi bilang. Kalau Brody itu kan flicker rata-rata yang digunakan sehingga Purify kayaknya nggak bakal bisa digunakan di sini. Tentunya ditambah dengan kehadiran dari Varsha yang di sana harusnya menggunakan Purify secara paksa. Jadi 4 hero dari Eko bisa diangkat dengan Fatal Link. Oke, ini last pick dari Bigetron. Jadi mereka akan bisa menginisiasi. Nice banget. Betul. Inisiasi dari tim fight mereka Atlas, Nimbus Passion dikombokan juga dengan Ghost Bursters. Damage-nya akan berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat dan memang ini yang paling oke untuk picknya. Dari semua yang tersisa ini paling efektif. Ya. Ya. Satu kata efektif dari Bung KB, apakah akan mempengaruhi permainan kita kali ini? Maka dari itu kita akan langsung saja lemparkan kembali ke caster-caster yang sudah bersiap-siap di sebelah sana. Silakan, Lim, Emas. Thank you so much Mas Kirieka. Kembali lagi kita melihat di mana di game yang kedua kali ini mungkin akan ada hawa segar dengan adanya Fanny Supercamp. Tapi in history beberapa belakangan ini reasonnya adalah Fanny Supercamp ini dalam posisi yang kurang cukup baik win rate-nya. Iya. Dan yang pasti kita harus reset dulu. Bigetron Alpha harus reset dulu. Karena memang kekalahan di game pertama itu cukup one-sided loh. Dari early game yang mereka di-press terus-terusan. Dan akhirnya mereka sempat bangkit memang. Beberapa momen sempat diciptakan oleh Bigetron. Namun itu gak mampu untuk memenangkan game pertama. Dan reset cepat, analisa singkat itulah yang dibutuhkan oleh Bigetron Alpha. Alright, kali ini kita masih membawa game ke game yang kedua. Mampukah Bigetron membawa ke game berikutnya atau Eko bakal menutup dan menurunkan dari Bigetron Alpha? Ya sebenarnya untuk buff yang pertama memang Karina itu akan lebih cepat daripada Fanny. Namun pressure-nya, jangan lupakan pressure dari Fanny di level kedua, invasi. Mungkin dengan steel cable-nya dia bisa bermain lebih agresif lagi walaupun ada screening yang dilakukan oleh JP. Alright, dan bahkan kalau misalnya kita menyaksikan di mana para pasukan dari Bigetron Alpha kali ini mereka di arah top lane-nya memang kalah head to head. Memang Soriza tidak bakal bisa menumbangkan seorang Sanford seorang diri. Tapi kalau misalnya di Kate atau bisa dimainin landing jauhnya, Bigetron Alpha masih punya chance itu. Bisa. Split push-nya memang nih solusi untuk split push paling ada dari Direct yang harus main 3-2 gitu kan. Dan steel cable galak banget. Dari segi emblem, nah nih Lethal Ignition untuk kedua jungle-nya. Karinanya ada Rapture, berarti penetrasi dari Karinanya lebih kuat lagi. Dan emblem dasarnya adalah Mage. Yang artinya magical power-nya itu akan lebih besar. Sementara kalau dari Fanny-nya Superken, dia pakai Trill. Adaptive damage yang dibutuhkan untuk di awal. Oke, tapi sama dia melihat dengan adanya penetration yang dia akan coba tumbangkan sosok dari Brody ini kayaknya bisa harus dipikirkan berkali-kali lipat. Kalau dia miss sedikit aja, malah dia yang bisa dimakan. Menurut gua, makanya yang paling enak adalah sekarang Varsha. Tapi nggak ada tenacity bang di Brody. Betul, walaupun nggak ada tenacity. Tapi kita lihat di arah top lane bakal coba dimakan. Sanford gagal. Berikan sedikit damage pada Sorizo.
Dan Sorizo mau nggak mau cuma bisa melakukan clear minion. Gimana caranya di turtle yang berikutnya. Ini udah pada standby, udah pada siap dalam kondisi yang maksimal. Mungkin momennya ada di Finn level 4 ya. Ketika Finn udah level 4, satu purify doang dari Echo. Ini bisa mancing Fataling dengan sangat bagus. Dan lihat, steel cable sakit banget. Dan mancing flicker dari JP. Oh mahal, itu mahal banget. Flicker sangat mahal, tapi lihat Sunford? jarak. Toadlane, Sunford bakal coba di pick up oleh Sorizo. Sorizo one last hit. Dan nampaknya tidak berhasil didapatkan. Tapi Super Fate standby on position. Mencoba teman-teman seorang Saji. Saji seorang diri. Tadi menemani. Dan masih mau disengage. Bigetron Alpha, mereka tidak punya flicker dan mereka memilih untuk melakukan clear terlebih dahulu, memantapkan diri mereka untuk mendapatkan turtle yang pertama. Gak ada korban dari fight barusan. Memang banyak banget spell yang kebuang nih, bahkan dari Echo-nya juga kebuang. Sunford buang flicker dan yang kita lihat turtle pertama nih, masih belum mau di setup. Fanny-nya dari Super Ken masih fokus untuk ambil buff dulu. Bahkan sama juga dengan Zaida, dia juga ngambil buff dulu. Tapi setup ternyata dilakukan oleh Bigetron Alpha yang ditukar. Dipotong, deny rotation. Mereka akan coba mendapatkan turtle kali ini. Teamfight akan coba terjadi. Tapi standby, akan coba didapatkan. Memberikan depan, Kai memberikan sedikit damage tapi JP. Kali ini mereka harus sadar kalau misalnya JP gak ada satu buah. Dia pecat, Super Ken masih mau lebih. Pada strike telah dikeluarkan Sorizo. Memilih untuk mundur ke arah belakang, reset lagi. Dan para pasukan dari Echo dan juga Bigetron Alpha. Nampaknya mereka sadar Super Fate is back, Lim. Ya ini harusnya bisa dipegang lagi sama Bigetron Alpha karena Super Fin siap dan Sorizo dipok sakit banget bahkan. Oke, Super Fate telah melancarkan perfect match ke depan untuk melakukan zoning out saja. Dan ini dia turtle pertama untuk Bigetron Alpha. Iya, berbeda dengan game pertama. Sang robot merah seperti bangkit dari game yang kedua karena memang dari power hero-nya pun untuk early gamenya sebenarnya Bigetron Alpha juga lumayan pegang. Turtle pertama, keuntungannya memang nggak terlalu terasa karena kalau kita lihat dari segi goldnya juga masih dipegang oleh Echo. Tapi ini dikit banget, 100 gold ini kayak beda 2 minion doang itu udah bakal kekejar lagi. Yang bikin masalah mungkin dari buff turtle-nya nih dan juga ada XP yang di-share dari turtle yang pertama diamankan oleh Bigetron. Oke, yang bahkan harus disaksikan adalah gimana caranya sekarang para pasukan dari Bigetron Alpha mempertahankan pace yang mereka miliki. Karena kalau misalnya Echo ini satu momen dia buat, ini bisa membalikan Bigetron Alpha dengan sangat fatal. Ingat, hero Bigetron Alpha depending sekali dengan ada purple buff. Dan depending itu yang membuat mereka mungkin harus menggerakkan 4-3 orang untuk berada di arah purple buff, Lim. Cukup setuju sebenarnya gue bang. Dan untuk perbedaannya ya dari Echo ini di game pertama mid lane-nya kan Gift. Maka dari JP ini yang pakai Kaja dia nggak bisa bareng sama Gift-nya. Dia butuh burst damage, dia makanya mainnya ke outplay. Tapi di game kedua, rotasi bareng dengan mid lane, Sanji yang nge-follow, ini juga lumayan bahaya nih. Pick off-nya bisa ke arah XP lane, invasi jungle, ataupun ke arah gold lane. Oke, dan itu nampaknya udah diperhatikan sama Saken, makanya dia bermain safe banget. Tapi informasi telah diberikan, ada JP di depan sana. Para pasukan dari Bigetron Alpha mampukah mereka untuk mendapatkan sosok dari outplay dari bottom lane. Karena kalau dari segi spell yang saya lihat yang respect dengan adanya Purify ini mungkin cuma ada di Sanji. Jadi mungkin bukan Spin yang berhasil mendapat jawaban tapi solo pick off terjadi. Ken bakal coba dikejar ke arah depan. Masih berhasil untuk mundur solo pick off kali ini. Ini dia baru banget dibahas tadi sama Bang Oji kan. Purify. Dia nggak punya flicker langsung dimakan sama Dan Super Ken. makanan yang paling enak ya Parsha. Parsha sebenarnya Karina juga bisa dimakan loh. Karena dia Karina damage ya. Tadi ada Starlium yang udah jadi juga buat Zaida. Ya dia nggak ada defense. Dan jangan lupakan Karina ini kan jungle retribution ya. Itu bisa diangkat sama Finn. Follow up damage dari Bigetron Alpha ini pastinya cukup. Karena ada Super Ken ataupun dari Saken. Ya, Super Ken dan juga Saken kombinasi yang mungkin harus diperhatikan. Cuma yang gue takutkan adalah jangan sampai Zaidanya bermain flanking. Jangan sampai Zaidanya lepas dari pandangan dari Super Finn. Ataupun Ki. Karena posisi dari Karina ini, kalau dia udah main flank, kalau dia udah main belakang, dia snowballingnya enak banget kalau dapat 1 point kill. Iya, ketika dia unggul 1 item aja. Nah itu udah susah banget untuk balikin keadaan. Dan ada direct juga bang. Ini yang bisa armor break nantinya. Dia ngasih efek armor break. Jadi siapapun yang ditarget, bahkan Sorizo sekalipun, gue rasa itu bisa ditumbangkan. Tapi mirroring sepertinya dari Echo. Oke, mirroring akan coba terjadi. Super Finn standby on position. Kali ini di arah belakang para pasukan Bigetron Alpha mereka berhasil menutup invasi di arah bottom lane dan bahkan dual lane dimenangkan ini. Ini dual lane dimenangkan loh. Dia dapetin atas, dia dapetin mid juga. Setidaknya walaupun belum pecah turret, tapi mereka udah pegang midnya. Clear midnya udah cepat. Dan ini bisa membuat Saken space-nya sangat mahal untuk dapetin 1 ball point di bawah plus sama turret-turretnya. Ini nice banget sih. Iya, lane managementnya bagus banget kalau gue bilang. Masalahnya dapat turtle dan ditarik nampaknya. Tapi dia pecah setelah dapatkan 1 ball point kill dan akan coba dimanfaatkan dengan turret yang tadi gue bilang. Waduh. Lane managementnya.
lane management yang sangat bagus menurut gue dari para pasukan Bigetron Alpha. Ya dia sengaja, Sorizo maju di tengah, udah clear juga tadi kan kondisinya. Dan gak ada tarik, Super Ken menggila. Oh, Super Ken, dia terlalu terburu-buru. Berhasil mendapatkan satu point kill. Para pasukan Bigetron Alpha nampaknya kehilangan Super Ken di saat yang tidak cukup tepat. Karena kalau tadi Super Ken nggak tumbang dan dia bisa balik ke arah belakang. Gak ada Sanji, cuma Zaida. Super Fin bisa makan Zaida. Dan midnya juga bisa diambil. Yes. Sementara kita lihat dari item nih, Blade of Despair udah jadi untuk Saken. Damage outputnya udah harus diperhatikan. Sementara kalau kita compare dengan marksman dari lawannya, yaitu dari Outplay, dari Echo. Malefic Roar ternyata menjadi item pertama yang dibuild. Cukup unik nampaknya. Biasanya Brody kita lihat sukanya pakai Heptasis. BOD. Atau BOD di first item bahkan kalau memang dia posisinya tajir. Tapi kali ini Malefic Roar. Yang penting memang damage outputnya masuk. Apalagi ada direct yang menggunakan War X ternyata. Jadi bisa kita bilang ini adalah symphony of item, bukan symphony of skill. Sama-sama armor breaker, sama-sama mencahin, dan bahkan mereka memastikan kalau Sorizo itu nggak bakal bisa bertahan hidup. Dan ini dia adjustment yang telah didapatkan dan langsung turn off memory. Sorizo to survive, bergerak belakang, flicker bakal telah dikeluarkan. Superfin tidak mau terlalu terburu-buru karena yang dituju adalah di arah belakang. Tapi ternyata Fatality gagal. Fatality tidak berbuah manis, satu moment kill, untung ada Super Ken. Dengan damage karena kalau tidak mereka tidak akan ada pertukaran sama sekali dan rugi. Fatality from Superfin. Yes, ada miss. For nothing. Sedikit miss mekanik nampaknya ya. Tapi kalau dilihat dari posisinya kali ini Bigetron Alpha, mereka masih berlima. Lordnya juga ada udah spawn dari Lordnya. Ini bisa banget nih kalau memang pengen dikontrol oleh teman-teman dari Bigetron Alpha, ditarik ke belakang dulu mungkin. Karena untuk potensial Lord yang sekarang DPS pastinya ada di Bigetron Alpha. Beatrix dari Saken itu akan lebih cepat dan jangan lupakan Fanny, dia bisa split push juga nanti untuk mainin laning jauh. 4-1 metode yang paling sempurna mungkin untuk Bigetron Alpha sekarang. Yes, 4-1, Sorizo juga di sana dan bahkan mereka kalau mau main pakai 3-2 pun masih bisa. Yang tadi sebelumnya yang mereka mendapatkan turret di arah bottom dan juga retop, ya itu bermain 3-2. 3-2 masih mahal dan kalau misalnya kita lihat Bigetron Alpha sekarang gimana caranya dari sosok Superfin menutup rotasi dan jangan sampai kepotong lagi rotasinya. Karena Echo megang boost berkali-kali. Mereka lihat, mereka punya vision yang cukup luas. JP akan memasang ke arah belakang. Akan coba dipaksa begitu saja oleh Superfin. Ketarik, defense telah didapatkan. Superfin, informasi yang sangat mahal kali ini. Satu defense adjustment ini sia-sia. Mahal harganya tadi tuh. Wah ini bagus banget sih. Nggak ada defense adjustment, Finn bisa lebih bebas. Saken juga sama, apalagi Super Ken. Susah banget ditangkap nih, hanya bermodal dengan outplay berarti nih. Yang bisa nangkap untuk Super Ken sekarang. Dan Lordnya langsung di start. Dengan adanya informasi yang mahal banget tadi. BTR tahu nih, Bigetron Alpha dia tahu. Oke kita harus manfaatin. Dari Lord ini kita harus ambil duluan. Apalagi pressure-nya akan ada dari Bigetron Alpha. Oke udah mulai bisa berubah ke arah di biru sih. Tapi Superfin terlalu banyak terpoking. Superfin kali ini berhasil membaik time. Fatality for nothing again. Superfin, what are you doing? Outplay tahun depan memory. Outplay masih mau lebih. Outplay melakukan outplay dari mid lane. Oke, Super Ken dia ada di posisi yang enak banget. Tapi kayaknya nggak bagus juga nih kalau memang pengen ditukar karena dengan jumlah yang kalah itu lumayan bahaya. Dan untuk Lord mengarah ke arah top lane. Mid-nya dulu nih, mungkin fokus ke arah mid lane. Diambil dulu dari arah mid lane-nya biar jungle-nya terbuka. Tapi Echo juga sadar, mid lane itu adalah tujuan utama dari Bigetron Alpha. Makanya langsung di-clear duluan dari mid-nya. Alright, para pasukan dari Bigetron Alpha. Kali ini mereka berhasil mendapatkan keunggulan dengan adanya Lord yang bergerak di arah top lane. Satu turret di arah tengah yang paling mahal untuk Bigetron Alpha pun tidak tersentuh sama sekali. Dan jangan sampai tersentuh karena itu satu-satunya turret yang menjaga purple buff dari seorang Super Ken. Di arah top lane, Superfin coba untuk bertahan. Coba untuk menuju ke arah belakang, semuanya udah pada bubar dengan adanya konsol gaming. Tidak ada lagi konsol gaming untuk Echo untuk beberapa detik ke depan. Yang menandakan Super Minion di arah tengah mungkin akan bebas untuk masuk ke dalam pertahanan dari Echo. Tangannya terbuka dan bisa didapetin. Nah ini nih invasi jungle enak dan wah narik Finn. Defense adjustment menuju ke arah seorang Finn. Kembali lagi termakan umpan Super Finn. Tapi kali ini mereka udah stand by on position. Superfin masih menatap karena sebenarnya mereka akan teamfight dari bottom lane. Satu-satunya Super Minion yang masih tersisa. Masalahnya 3 kali bang. 3 kali narik ke arah Superfin dan 3-3-nya nggak tumbang loh. Ini yang harus direvisi juga dari Echo. Dia harus tahu nih cara targeting yang benar dan mid-nya yang di-press. Hampir saja bisa dapetin inner turret. Wow, inner turretnya masih bertahan di arah tengah nih. Oke, masih cukup aman dan untuk sebenarnya base turret masih susah sih untuk sekarang ya.
Yang penting inner turretnya udah hilang, zonanya bisa dikuasain lagi nih sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Invasinya akan lebih enak, karena frontlanernya udah ada Sorizo. JP, dia tahu Flicker mau dipaksa supaya defense judgment sekalipun yang dikenakan itu tidak akan terlalu jauh narik ke arah belakang. Tapi Superfin masih menahan, mencari di mana Outplay berada. Outplay pun juga sama, dia benar-benar nunggu. Dia tempel ke arah tembok, karena apa? Karena ketika Superfin masuk dan Outplay bisa masuk ke arah base-nya, itu udah terlalu rugi untuk Superfin. Ditarik lagi bang, Superfin ditarik lagi dan gak tumbang lagi. Mungkin ada personal ya. Personal mungkin ya. Ada personal ya. Mungkin 4 kali ditarik dan gak tumbang sama sekali. Ada sedikit miss yang terjadi dari Echo juga. Walaupun tadi Zaida ada di posisi yang bagus, tapi kayak nggak bagus juga kalau dia mau flanking ke bagian belakang, nggak dapetin kill sama dengan tumbang. Maka dari itu sekarang Echo, dia coba memilih untuk reset terlebih dahulu. Next Lord akan ada di arah bottom lane. Pressure dari arah top lane dipegang oleh Bigetron. Echo. Kali ini Echo udah mulai harus memperhatikan, dan apakah mungkin Echo di sini bakal coba all in terhadap Lord yang akan didapatkan oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Karena udah standby on position, clear minion telah didapatkan, Dovader extract for this time. Tandanya para pasukan dari Bigetron Alpha mereka sadar kalau mereka bisa makan Sanji. Sunport, gak ada yang tahu Sunport di depan sana. Para pasukan dari Bigetron Alpha mereka masih coba untuk melakukan sedikit poking terhadap Low. Vision terlihat, Supercat tertangkap dan tidak ada cover. Hilang begitu saja, informasi telah diberikan oleh seorang Sunford. Supercat di sana, seorang diri tadi menemani. The power of retribution menuju ke arah belakang. Para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba untuk memakan seorang JP. Hilang satu persatu para pasukan dari Fatal lewat wajah. Dan langsung harus spray down yang gagal didapatkan oleh seorang sakit. Karena sosok dari Sanji akan coba dimakan begitu saja. Sorizo ada di depan sana. Kehilangan Sanji, tandanya tidak ada high ground defensive. Jika hilang, Outplay tertarik. Apa terjadi? Kematian yang sangat-sangat besar untuk Echo. Sang robot merah yang mampu membalikan keadaan kali ini best turret di arah mid lane. Yang menjadi tujuan mereka mau end bang. Atasnya dibiarin, mereka mau end. Bencana! Mereka mencoba untuk one straight pulse. Sekitar Zaida take down wipe-out. Bigetron! What the epic comeback from Bigetron Alpha! Sang robot merah menyamakan kedudukan satu sama Israel. Keputusan yang berani, mereka lepas Lordnya, mereka menangin fightnya. Langsung lurus dari arah tengah, satu sama Israel.